Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengungkap sosok Kasmujo bukanlah pembimbing skripsi dirinya. Padahal sebelumnya Jokowi mengunggah momen pertemuan dengan Kasmujo di akun media sosialnya dan menyebut sebagai pembimbing skripsi. Yang pertama, saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Tadi ada tadi. Ke depan Pak Kasmujo. Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Sosok Kasmujo menjadi perhatian publik beberapa waktu kebelakang buntut dari dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menjadi salah satu pihak yang digugat ke PM Sleman terkait polemik ijazah palsu. Joko Widodo pun angkat suara mengenai sosok Kasmujo. Ia mengungkap Kasmujo yang disebut selama ini memang bukan pembimbing skripsinya. Dirinya hanya pembimbing akademik saat masih berkuliah di Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta. Kepada media, Jokowi mengaku pembimbing skripsinya adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ya memang bukan pembimbing skripsi, Pak Kasmujo memang bukan pembimbing skripsi. Pembimbing skripsi saya itu adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Kalau Pak Kasmujo sendiri sebagai apa? Ya, pembimbing akademis. Sebelumnya, Kasmujo ramai disebut dengan dosen pembimbing skripsi Jokowi semasa menimba ilmu di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Kabar tersebut semakin santer terdengar usai Jokowi menyambangi kediaman Kasmujo beberapa waktu lalu. Di tengah polemik ijazah Jokowi, Widodo kini sudah viral karena ia mengaku pencetak ulang ijazah Jokowi Pasar Pramuka pada tahun 2012 silam. Disebutkan jika Widodo mencetak ulang ijazah Jokowi pada tahun 2012 saat masa pencalonan Gubernur DKI Jakarta. Pencetakan ulang ijazah itu diserbu dilakukan diam-diam oleh tim relawan Jokowi yang bernama David, Adit, dan Widodo. Tuduhan tersebut bahkan diurai Beator saat diwawancarai televisi iNews TV beberapa waktu lalu. Kala itu, persiapan pencalonan Jokowi di Pilpres 2014, Sekretaris Tim Kampanye Jokowi Andi Wijayanto menjadi salah satu pihak yang melihat ijazah tersebut. Yang mana ijazah itu adalah hasil cetakan 2012 saat Jokowi maju Pilgub Jakarta. Mengejutkan lagi, Beator mengungkap dokumen tersebut dibuat di Pasar Pramuka Jakarta oleh tim inti Jokowi yang dibawa langsung dari Solo. Dan orang yang mencetak itu adalah Widodo, sesuai penjelasan Dhani Iskandar di tahun 2012. Beator pun memaparkan alasannya kenapa mempercayai hal itu. Ia meyakini ucapan dari Bambang Tri jika Jokowi tidak punya ijazah. Lalu informasi dari Rektor UGM Sofyan Effendi tidak pernah ada nama Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM. Pada tahun 2012 itu adalah saya sebagai Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Ya. Nah, kemudian berkaitan dengan soal ijazah ini memang sempat waktu itu menarik karena Bung Dhani Iskandar waktu itu sempat melontarkan bahwa kecurigaan dia bahwa kok fotonya Pak Jokowi, foto ijazah itu kok berbeda dengan foto dengan Pak Jokowi, dengan sosok Pak Jokowi. Iya, itu beda dengan itu sempat. Ini Dhani, ya, itu tidak menunjukkan kertasnya. Iya, foto-foto ini, ya, gitu. Fotonya beda ya? Ya, memang diinformasikan oleh Dhani bahwa waktu itu mereka terima berkas dari Solo, ijazahnya sudah dilegalisir dan kemudian dibawalah ijazah tersebut didaftarkan di KPUD. Nah, perjalanan berikutnya memang momentum yang sangat pas lah. Kenapa saya bilang momentum sangat pas? Karena waktu itu di hasil Rakerdasus DKI dalam konteks pemilihan gubernur, calon untuk menetapkan calon yang waktu itu sudah pada mundurkan diri. Hanya tinggal satu-satunya itu Pak Jokowi. Gitu. Itu mau nggak sehingga tidak ada yang mempersoalkan soal perbedaan antara foto dengan sosok yang ada. Orang yang membuat itu saya cari mengaku. Orang yang buat maksudnya? Membuat ijazah Jokowi itu ikut membuat ijazah palsu. Iya. Yang katanya Pasar Pramuka bukan? Iya. Yang membuat itu bernama Eko Sulistyo. Saya sering lihat tuh. Eko ngomong. Bentar pelan-pelan. Eko Sulistyo itu timnya Pak Jokowi dulu bukan? Iya. Anda mendapatkan data bahwa yang membuat ijazah palsu Pak Jokowi bernama Eko Sulistyo. Diduga Eko Sulistyo. Dia adalah tim dari Pak Jokowi sejak wali kota Solo. Iya. Karena semua orang yang pakai logika tidak akan percaya bahwa dia punya ijazah asli. Hanya orang-orang tertentu aja
yang mau percaya itu. Semua orang pasti akan sehat, pasti tidak percaya, Pak. Yang kedua, hanya yang agak spesifik, dia masih presiden, datang ke kampus UGM Yogyakarta, di muka publik berpidato, ditonton semua orang, mengakui Kasmijo sebagai pembimbing skripsinya. Dibantah oleh Kasmijo. 7 bulan kemudian setelah itu, 17 bulan atau 7 bulan, Jokowi meralat. Dia mengatakan Kasmijo bukan pembimbing pembimbing akademis. Dicolak lagi oleh Kasmijo. Jadi 2 kali dia berbohong dalam jabatan presiden, dan setelah keluar dari presiden, itu kan bagi orang yang logis akan mengatakan tidak mungkin dia punya ijazah asli. Kalau dia punya ijazah asli, dia akan ngapain dia ambil risiko berbohong di muka umum? Ya, ngapain? Itu kan rugi dia dong, menunjuk orang yang bukan pembimbingnya. Ya, jadi menurut saya justru karena ada sesuatu yang disembunyikan, yaitu ijazah ini, maka dia terpaksa berbohong. Begitu, Pak. Jadi saya tidak perlu ada bukti otentik. Dengan 2 ini saja, saya sangat yakin dia tidak punya ijazah. Karena menurut saya analisanya Bang Rismon, Dr. Tifa maupun Mas Roy nggak penting. Karena apa? Karena ijazah itu dibuat di pasar pramuka. Nah, yang buat itu kawan-kawan saya gitu loh. Jadi Rismon mau bilang jadi saksi mahkota apanya gitu loh. Yang buat kawan-kawan saya, namanya sudah sering saya sebutkan, sampai hari ini nggak pernah nongol. Nah kalau dia nongol, mungkin kawan-kawan aktivis akan kejar dia lagi nih. Yang saya sebutkan nama yang membuat di pasar pramuka. Jadi buat Pak Jokowi, bertobat Pak Jokowi. Sudah selesai, hari ini Pak Jokowi bukan presiden lagi. Jadi mohon maaf aja, saya maafin kok kalau Pak Jokowi meminta maaf gitu loh. Jangan saya disuruh meminta maaf gitu loh, dengan imbalan mau dihajikan, mau dikasih kerjakan. Ini kan ada sesuatu artinya gitu loh. Bahkan institusi saya ngajakin saya seperti itu, berarti ada sesuatu. Jadi Pak Jokowi, ijazah Pak Jokowi itu palsu. Ngaku aja Pak Jokowi. Benar-benar bisa mengendalikan ini, bisa mengontrol ini gitu, bisa melakukan pengawasan. Tanpa pengawasan ya semuanya berjalan ya kebablasan. Ya, lagi Pak Antoni, jika kemudian dibiayai oleh APBN, pertanyaannya apakah uangnya ada ini APBN kita 100 triliun lagi? Ya, kalau buat ada atau tidak ya sekarang pun udah tidak ada gitu. Tapi kan semua diadakan melalui utang defisit kan. Kan defisit kita kan sekarang rencananya 1.000 triliun. Terus tahun depan rencananya kan pajak dinaiki, defisit biar bisa dikurangin. Ya akhirnya rakyat lagi yang kena. PPN naik 11-12% itu ya Pak ya? Ya 11%, PPN naik 11%, tapi di luar dari itu yang dulu bukan barang kena pajak dikenakan pajak, misalkan dari sembako, dari jasa pendidikan, jasa kesehatan yang dulu tidak dikenakan PPN, sekarang dikenakan PPN. Nah inilah yang hal-hal ini kan akhirnya kan juga membebani rakyat gitu. Jadi tidak bisa mengatakan seenaknya bahwa ini dari APBN. Lah APBN siapa yang punya gitu kan? Kan uangnya diambil dari rakyat juga. Nah ini DPR harus benar-benar sensitif untuk ini gitu. Jangan seenaknya saja mendukung lalu kemudian rakyat juga yang dirugikan. Ini wakil rakyat apa ini begini? Nah ini kalau dilihat 8M atau 100 triliun biaya kereta cepat Jakarta-Bandung, apakah ada jaminan ini tidak membengkak lagi Pak? Tidak akan ada jaminan. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kali ini kita akan membahas seputar komentar-komentar netizen. Di sini teman-teman terdapat komentar, si Jack harus diberi panggung tersendiri untuk memaparkan keaslian ijazahnya ke publik tanpa didampingi pengacaranya, supaya polemik ijazah palsu ini permasalahannya bisa diselesaikan secara tuntas. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, nggak kaget selain kanan belok ke jurang. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, sudah Pak, nggak usah basa-basi, ketawa-ketawa bohong. 280 juta rakyat Indonesia tanpa merasa berdosa dibohongi, tega amat. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, kalau ijazah Jokowi terbukti palsu, cabut semua hak-haknya, uang pensiun, pemberian rumah negara, pas papers, perlu dimiskinkan. Ini suatu kejahatan, pengkhianat pemerintah dan penegak hukum tidak akan pernah mengungkapkan karena sudah tersandar, sama-sama mengetahui boroknya, makanya pura-pura tidak tahu alias diam. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, manusia pembohong yang ada di muka bumi, entah apa yang membuat hatinya terpengaruh dari bisikan iblis sehingga masyarakat Indonesia ditipunya. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, ini termasuk skill beliau Insinyur Jokowi, maka Prabowo mengaguminya sistem politiknya. Prabowo akan belajar pada beliau. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, selama presiden masih nggak mau tahu masalah ijazah ini, maka nggak akan mungkin rampung.
Di sini juga teman-teman terdapat komentar. Jokowi bilang Pak Kasmojo dosen pembimbing Jokowi, tapi kenyataannya Pak Kasmojo menyangkalnya. Inilah bukti kalau Jokowi seorang manusia pembohong. Di sini juga teman-teman terdapat komentar. Memang benar kalau Bang Ahmad Albar, dunia ini panggung sandiwara, apalagi orang berduit, sandiwaranya berepisode. Di sini juga teman-teman terdapat komentar. Bertobatlah Pak Jokowi, jangan membohongi rakyat. Rakyat sudah pintar. Di sini juga teman-teman terdapat komentar. Jokowi dari dulu Gus Nur dan lain-lain dikriminalisasikan. Sekarang Roy DDK ditersangkakan. Jokowi bohong terus-menerus sampai sekarang. Wah, bukti-bukti ijazah si Jokowi palsu. Di sini juga teman-teman terdapat komentar. Pembohong masih banyak yang membela, padahal Indonesia mau hancur gara-gara kebijakannya yang rusak. Tapi masyarakat tersihir oleh klaim-klaimnya. Di sini juga teman-teman terdapat komentar. Kasmojo itu sebagai dosen pembimbing akademik, bukan pembimbing skripsi. Jokowi salah ucap. Di sini juga teman-teman terdapat komentar. Jokowi pasti tunjukkan ijazah asli, tapi sabar tunggu Jokowi meninggal. Di sini juga teman-teman terdapat komentar. Barang bukti udah terlihat jelas, kok masih bilang asli. Di sini juga teman-teman terdapat komentar. Omongannya nggak bisa dipercaya. Pertama bilang Kasmojo, begitu dicek ke yang bersangkutan Kasmojo tidak mengakuinya, yang benar yang mana. Di sini juga teman-teman terdapat komentar. Sekarang mengaku orang yang sudah meninggal jadi pembimbingnya ke Jokowi. Kentara sekali bohongnya. Di sini juga teman-teman terdapat komentar. Untuk bohong, Jokowi nggak pernah kuliah di UGM, mengaku lulus di UGM. Jokowi sudah dapat gelar presiden tercorot di dunia, keren kan? Di sini juga teman-teman terdapat komentar. Sehat selalu Pak Jokowi, ini orang caper ingin cari panggung. Di sini juga teman-teman terdapat komentar. Jadi wali kota Solo tidak sekedar karena anak presiden, tetapi wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka memang mempunyai kinerja yang baik sebagai pemimpin. Di sini juga teman-teman terdapat komentar. Tidak ada ijazahnya, jangan bohong kayak termul. Drama apa lagi ini? Di sini juga teman-teman terdapat komentar. Gimana wapresnya Bang, ijazahnya jelas apa abu-abu? Di sini juga teman-teman terdapat komentar. Siapa yang mau percaya kalau mantan Presiden Republik Indonesia ke-7 sering ngebohongi sama rakyat sendiri? Apalagi omongannya para termul-termul, sebab selama ini belum menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Di sini juga teman-teman terdapat komentar. Kalau ijazah Jokowi asli, kenapa foto di ijazahnya beda dengan wajah Jokowi? Di sini juga teman-teman terdapat komentar. Kenapa baru sekarang Anda bilang cerita sudah 2 tahun lebih ada korban, mana Bapak Presiden tidak bertindak? Di sini juga teman-teman terdapat komentar. Memakai fotokopi seharusnya menunjukkan ijazah aslinya. Di sini juga teman-teman terdapat komentar. Saya bukan siapa-siapa, tapi saya percaya. Kalau Anda bilang Anda tidak ada yang percaya, Anda bohong. Di sini juga teman-teman terdapat komentar. Kuliah nyebut nama jurusan teknologi kayu, tidak ada. IPK di bawah 2. Di DO sudah pasti tidak lulus atau tidak tamat. Kok malah punya ijazah dengan gelar DRS atau insinyur, pasti palsu. Di sini juga teman-teman terdapat komentar. 1998 saya juga ramaikan, tapi sayangnya bandara tidak saya garap karena banyak yang keluar negeri bawa uang berkarung-karung. Kalau saya stop uang tidak keluar negeri naik pesawat. Di sini juga teman-teman terdapat komentar. Mungkin pernah kuliah di UGM, tetapi tidak sampai lulus, jadi tidak ada ijazahnya. Di sini juga teman-teman terdapat komentar. Halo termul penegak hukum Kapolri Listio Sigit, kau dengar ini saksi kunci. Jangan asal ngoceh saja kau, dan kau bilang ijazah Jokowi asli. Di sini juga teman-teman terdapat komentar. Jokowi jadi presiden atas kemauan Megawati sejak wali kota Solo, sekarang rakyat riuh pikuk Megawati menonton di balik layar. Tanpa Megawati Jokowi tidak membel atau tukang kayu. Sampai di sini teman-teman, sampai jumpa di kolom komentar selanjutnya.